Yo guys, tekan tombol subscribe ya. 54321. Yaps, thank you. Halo, selamat pagi semua. Bagaimana kabar kalian? Saya harap semua dalam keadaan sehat-sehat saja tentunya ya. Oke, nah hari ini kita memulai pada bab baru, yaitu adalah aktivitas gerak berirama. Ya. Jadi di sini sudah saya buat ada beberapa poin penting ya yang akan saya berikan kepada kalian. Namun kita bahas secara berurutan dari yang paling atas, yaitu apa? Pengertian. Baiklah, pengertian daripada aktivitas gerak berirama adalah suatu gerakan olahraga yang bebas dan dilakukan oleh iringan musik. Ya, saya ulangi sekali lagi. Suatu gerakan olahraga ya yang sifatnya bebas dan diiringi oleh musik. Bisa ya? Oke. Nah, gerakan yang dimaksud adalah bisa menggunakan tanpa alat dan pakai alat. Jadi secara umum gerakan berirama ini sering digunakan tanpa alat ya. Seperti contohnya senam, aerobik dan lain-lain. Tapi kalau yang menggunakan alat seperti gada, pita, tongkat, dan sebagainya, itu biasanya dilakukan sendiri-sendiri atau individu ya. Yang dimaksud dengan individu itu mengutamakan keindahan gerakan ya, mengutamakan keindahan gerakan yang biasanya itu dipertunjukkan di acara-acara festival gitu ya. Oke, tapi sebelum kita jauh ke sana, kita akan bahas yang masih bisa kita bahas dulu secara umum gitu ya. Oke. Nah, seperti yang saya bilang tadi ya, tanpa alat ini seperti senam. Kalau senam ini biasanya dilakukan step by step ya, bertahap. Bagaimana cara melakukannya? Nah, melakukannya itu bisa dari gerakan anggota setiap badan tubuh ya, dengan cara memakai hitungan dan sebagainya. Oke. Yang kedua, sejarahnya. Nah, sejarah senam aktivitas gerak berirama ini, maksud saya ya, sejarahnya ini sudah itu masuk ke Indonesia ya pada tahun 1912 pada masa penjajahan Belanda ya. Jadi waktu kita dulu dijajah Belanda, kita udah diperkenalkan oleh sistem Jerman ya pada tahun 1912 ya. Kemudian pada tahun 1916 ya kita dikenalkan oleh sistem Swedia ya, sistem pada gerak yang diperkenalkan oleh Dr. H.F. Minkema. Bisa ya? Nah, jadi setelah itu pada tahun 1942 ya, Jepang tidak terima sama sistem Swedia dan ataupun sistem Jerman gitu ya. Karena apa? Sistem Jepang itu menganut seperti sistem militer. Seperti yang kita ketahui kalau kita pada masa penjajahan Jepang itu walaupun dia singkat ya, hanya beberapa tahun daripada penjajahan Belanda, namun ini lebih keras gitulah. Bisa kalian bayangkan kalau bagaimana sistem Jepang. Jadi ya bersyukurlah kalian sudah hidup, baik saya ataupun kalian sudah hidup di masa kemerdekaan Indonesia. Jadi tidak ada lagi yang seperti itu. Nah, jadi kembali ke sini, Jepang mengenalkan ya sistem Taiso atau kalistenik. Ya. Nah, Taiso ini apa, Pak? Tahu isi bakso? Oh, bukan.
Taiso ini adalah nama bahasa Jepang, ya. Kalau diinggriskan calisthenics. Nah, kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, calisthenics ini adalah suatu gerakan yang dilakukan, ya, dengan cara ya memanfaatkan anggota badan tubuh. Ya, kalau kalian tahu yang olahraga aerobik yang mengangkat-ngangkat barbel, ya, atau gym. Nah, gimnastik seperti itu, ini calisthenics memanfaatkan beban tubuh, ya, berat badan tubuh. Contohnya seperti push up, pull up, sit up, back up, squat, dan sebagainya. Nah, jadi sudah saya jelaskan beberapa, ya, pada masanya senam ini, aktivitas gerak berirama, ya. Baiklah. Yang ketiga, ciri-cirinya, ya. Ciri-ciri senam aktivitas gerak berirama ini pada sekarang ini, ya, adalah senam umum. Ya, senam umum. Karena apa? Senam umum ini, ya, mudah diikuti. Ya. Selain itu, senam ini memiliki ciri tidak membutuhkan biaya yang mahal. Ya, pada umumnya. Itulah seperti yang saya bilang sebelumnya tadi, yang menggunakan pita, gada, tongkat, dan sebagainya. Ya, yang ketiga, diiringi dengan musik atau nyanyian. Itu wajib, ya. Yang keempat, melibatkan banyak peserta. Ya. Dan yang kelima, bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Itu merupakan ciri-ciri dari senam umum. Nah, nanti untuk kelas berikutnya, karena kalian masih di kelas 1, ya nggak apa-apa, atau kelas 7 ya, nggak apa-apa. Ini berkesinambungan, dalam arti untuk tahap sekarang ini kalian harus bisa masih melakukan nanti gerakan-gerakan yang sederhana saja, ya. Jadi semua itu butuh proses untuk melakukan gerakan-gerakan senam umum, yang kita maksud dari poin keempat, ya, melibatkan banyak peserta. Oke, setelah itu kita bahas ke aktivitas pembelajaran, ya. Nah, ini dia. Pada pertemuan hari ini kita akan, ya, melakukan yang namanya topiknya itu langkah kaki. Jadi step by step, ya, tahap demi tahap kita akan mempelajari langkah kaki. Jadi langkah kaki ini meliputi, yang pertama ada langkah biasa, ya. Yang kedua langkah rapat. Yang ketiga langkah keseimbangan. Setelah itu langkah keempat langkah depan, dan yang kelima langkah silang. Baik, bagaimana dari beberapa gerakan ini, Pak? Nah, setelah ini teorinya saya akan mencontohkan kelima langkah-langkah yang dilakukan oleh bagian tubuh kaki, ya. Baiklah, simak dan perhatikan video praktiknya. Baiklah, yang pertama saya akan mencontohkan untuk langkah biasa. Cara melakukannya yaitu yang pertama, berdiri dengan sikap tegak rileks. Kemudian, langkahkan kaki kiri ke depan dan kedua lengan di samping badan. Yang ketiga, langkahkan kaki kanan ke depan dan jatuhkan pada tumit. Yang keempat, lanjutkan melangkah dengan kaki kiri secara bergantian. Yang kedua adalah langkah rapat. Cara melakukannya dengan berdiri sikap tegak dan rileks. Kemudian, langkahkan kaki kiri ke depan kaki kanan. Setelah itu, langkahkan kaki kanan ke depan kaki kiri secara bergantian, dan dilanjutkan dengan kedua kaki rapat. Yang ketiga adalah langkah keseimbangan. Cara melakukannya dengan berdiri sikap tegak dan rileks. Hitungan yang pertama, langkahkan kaki kiri ke depan. Hitungan yang kedua, kaki kanan menyusul melangkah ke depan. Ketika tumit kaki kanan masih terangkat, kaki kiri mundur diikuti, kaki kanan mundur merapat. Yang keempat adalah langkah ke depan. Cara melakukannya dengan berdiri sikap anjur kiri. Pada hitungan pertama, silangkan kaki kiri di muka kaki kanan. Hitungan kedua, kaki kiri menyusul dan bersama-sama, kaki kanan menyusul lagi atau 1 hep 2.
Selanjutnya, langkahkan kaki kiri di susul kaki kanan, kemudian diikuti langkah kiri. Yang kelima adalah langkah silang. Cara melakukannya dengan berdiri sikap anjur kiri. Pada hitungan pertama, silangkan kaki kiri di muka kaki kanan. Cruise pass dapat pula dilakukan ke belakang. Langkah silang ini dilakukan dengan irama 2 kali 4. Stay